Karena yang disebut dengan bid'ah itu adalah semua perbuatan manusia yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Dan ini sudah dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ada dua hadis dari Aisyah yang mengarah ke sana, yang menunjukkan hal itu. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Siapa yang melakukan sesuatu yang baru, al-hadas itu baru. Arti baru itu dijelaskan oleh Rasul, ma laisa minhu, yang tidak ada datangnya dari Allah dan Rasulnya. Jadi sesuatu dalam ibadah apa saja, dalam perbuatan apa saja, kalau yang dilakukan itu tidak pernah ada sebelumnya dari Allah dan Rasulnya, Rasul menyebut ahdasa, itu sesuatu yang baru. Kalau dalam hadis Aisyah lainnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ini juga riwayat Bukhari dan Muslim. Man amila amalan, siapa yang melakukan sesuatu perbuatan, apakah disebut ibadah atau perbuatan apa saja yang terkait dengan kehidupan manusia, laisa alaihi amruna, kami tidak pernah menyuruh melakukannya, maka yang dilakukan itu pasti ditolak. Ini kedua-duanya dari Aisyah dan kedua-duanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Contohnya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat musim haji tidak hanya tahun ini, tapi sejak dari dahulu, sejak dari ulun diberi kesempatan di sana tahun 80, dan ternyata tetap sampai sekarang dengan perkembangan yang lebih mengkhawatirkan, yaitu orang berlomba-lomba di Hajarul Aswad. Karena apa? Karena Rasul juga sesudah awal tawaf itu, selebihnya beliau tidak lagi mengecup Hajarul Aswad, tapi cukup dengan kadang-kadang menyentuhkan tongkat beliau itu kalau beliau pakai unta, dan kadang-kadang cuma memberi isyarat seperti yang umumnya dilakukan orang. Itu sunnahnya. Di luar dari itu tidak ada. Maka terus terang ulun sangat khawatir apa yang dilakukan umumnya orang yang berumrah atau berhaji ke Makkah, tidak untuk tawaf tapi khusus untuk mengecup Hajarul Aswad. Kalau itu nanti di akhirat baru diberitahu ini tidak ada tuntunannya. Dan yang lebih menyedihkan, kalau gara-gara itu menjadi penghuni neraka. Betapa sayangnya, apalagi dengan perkembangan terakhir ada ojek. Karena yang pernah ulun tahu, tukang ojeknya itu berani menendang orang, mendorong orang dan sebagainya. Yang dilakukan tidak sunnah, melakukannya dengan menyakiti orang lain, sangat luar biasa. Maka kalau ulun boleh saran, hindarilah yang seperti ini. Sayang, berapa biaya umroh, berapa biaya berhaji, dan ternyata semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud hadis Rasul dari Aisyah kedua-duanya tadi, melakukan sesuatu yang baru yang tidak ada tuntunannya.